Nggak apa-apa, Valen mau diangkat derajatnya sama Allah. Pendukungnya Valen pasti paham. Menoreng Panggung megah yang ternoda oleh lisan yang tajam. Suasana gemerlap lampu studio Dangdut Akademi 7 yang seharusnya menjadi saksi bisu perjuangan talenta muda, tiba-tiba berubah mencekam saat sebuah hinaan kasar meluncur bebas. Valen, pemuda berbakat asal Pamekasan Madura, harus menelan pil pahit ketika seorang oknum penonton dengan teganya melontarkan kata monyet tepat ke arahnya di tengah siaran langsung. Hinaan ini bukan sekedar kata-kata kosong, melainkan sebuah serangan harga diri yang menghujam jantung kompetisi yang seharusnya menjunjung tinggi sportivitas dan estetika seni suara. Kejadian ini sontak memicu gelombang amarah di jagat maya karena dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak manusiawi dan merusak citra panggung megah Indosiar. Jutaan pasang mata menjadi saksi betapa rendahnya etika oknum tersebut dalam menghargai perjuangan seorang kontestan yang sedang berjuang keras demi mewujudkan impian besar keluarganya di ibu kota. Senyuman tegar Valen di tengah badai hinaan kasar. Di saat harga dirinya diinjak-injak dengan sebutan binatang, Valen justru menunjukkan kualitas karakter yang jauh lebih tinggi daripada para penghinanya di studio itu. Alih-alih membalas dengan emosi atau amarah yang meledak-ledak, pemuda Madura ini memilih untuk menundukkan kepala dengan gestur yang sangat santun, sembari tetap menyunggingkan senyuman tipis. Ketegarannya dalam menghadapi badai cemoohan ini menjadi momen paling emosional yang terekam kamera. Memperlihatkan bahwa kualitas seorang juara tidak hanya dinilai dari teknik vokal, tetapi juga dari ketahanan mental yang luar biasa. Senyuman Valen adalah simbol kemenangan moral atas kebencian. Sebuah pembuktian bahwa adab tetap harus berdiri tegak meski lingkungan sekitar sedang kehilangan kewarasannya. Tanyet Tihat merasa iba, sekaligus sangat bangga melihat kedewasaan Valen yang tetap terlihat profesional dan tenang meski hatinya pasti merasa sangat terluka dalam. Amarah membara Dewi Persik, sang penjaga martabat. Dewi Persik, juri yang dikenal vokal dan memiliki darah Madura yang kental, tidak mampu membendung kemarahannya saat melihat rekan sesuku sekaligus anak didiknya dihina begitu rendah. Dengan tatapan mata yang tajam dan nada bicara yang penuh penekanan, ia menyatakan bahwa martabat seseorang tidak boleh dipermainkan hanya karena fanatisme buta terhadap idola lain. DP secara terbuka mengaku sangat ingin bertindak tegas dan menjambak pelaku jika saja ia tidak sedang terikat kontrak profesionalisme di atas panggung siaran langsung tersebut. Baginya, penghinaan ini adalah penghinaan terhadap identitas dan harga diri yang tidak bisa ditoleransi dengan alasan apapun dalam industri hiburan. Sang juri merasa bertanggung jawab untuk melindungi mental para peserta dari serangan verbal penonton yang tidak bertanggung jawab, sekaligus menegaskan bahwa ada konsekuensi serius bagi siapa saja yang berani berbuat onar di areanya. Gestur jari tengah yang memicu kontroversi nasional. Keadaan semakin memanas ketika rekaman menunjukkan seorang wanita yang diduga penggemar dari kubu lawan melakukan gestur jari tengah secara provokatif ke arah panggung utama. Tindakan asusila di hadapan kamera televisi nasional ini dianggap sebagai puncak dari hilangnya etika penonton dalam mendukung idolanya secara berlebihan dan membabi buta. Publik merasa geram karena perilaku tersebut sangat tidak pantas ditampilkan dalam program keluarga yang ditonton oleh berbagai lapisan usia, dari anak-anak hingga orang tua. Gestur tersebut menjadi simbol toksisitas dalam persaingan fandom yang seharusnya berlangsung sehat, tanpa ada intimidasi fisik maupun simbolis terhadap peserta manapun. Kejadian ini memicu diskusi luas mengenai degradasi moral pendukung di ajang pencarian bakat, di mana kebencian terhadap rival seolah-olah dilegalkan demi kemenangan sang idola tercinta, padahal itu justru mencederai esensi dari sebuah kompetisi seni. Pencarian jejak sang pelaku di balik layar kaca. Dewi Persik tidak hanya sekadar meluapkan amarah secara verbal, namun ia memberikan peringatan keras bahwa identitas para pelaku penghinaan telah masuk dalam radar pengawasannya. Ia menegaskan bahwa pihak manajemen dan keamanan tidak akan tinggal diam terhadap oknum yang dengan sengaja mencoba merusak jalannya acara dengan perilaku yang menjijikan.
DP berkomitmen untuk mencari tahu siapa sebenarnya individu di balik penghinaan monyet dan gestur jari tengah tersebut agar ada efek jera yang nyata bagi pelaku lainnya. Upaya pencarian ini didukung penuh oleh netizen yang merasa bahwa pelaku harus mendapatkan sanksi sosial atau dilarang masuk ke studio secara permanen di masa depan. Ketegasan ini diambil sebagai langkah preventif agar panggung DA7 tetap menjadi tempat yang aman bagi setiap bakat untuk bersinar tanpa perlu merasa terancam oleh intimidasi verbal dari pihak manapun yang ingin mengacaukan suasana. Klarifikasi yang dianggap hambar dan penuh alibi. Setelah video penghinaan tersebut viral dan menuai kecaman dari seantero negeri, pelaku akhirnya muncul ke publik untuk memberikan klarifikasi serta permohonan maaf secara terbuka. Namun, banyak pihak menilai permintaan maaf tersebut terasa tidak tulus dan hanya sekadar alibi untuk menghindari hukuman sosial yang lebih besar dari para penggemar Fallen. Pelaku berdalih bahwa tindakannya hanyalah bentuk euforia spontan saat menghitung poin kemenangan virtual gift dan tidak bermaksud untuk menyerang pribadi Fallen secara sengaja. Alasan ini dianggap sangat tidak masuk akal oleh netizen, mengingat sebutan monyet dan jari tengah adalah simbol kebencian yang sangat spesifik dan terarah pada target tertentu. Masyarakat Madura dan pendukung Fallen merasa bahwa klarifikasi tersebut tidak cukup untuk menghapus luka batin yang telah ditimbulkan, apalagi dilakukan setelah adanya tekanan massa yang sangat hebat di berbagai platform media sosial belakangan ini. Solidaritas suku Madura yang bersatu demi Fallen. Insiden penghinaan ini nyatanya justru menjadi pemantik semangat persatuan yang luar biasa bagi masyarakat Madura, baik yang berada di tanah kelahiran maupun di perantauan. Mereka merasa terusik karena Fallen adalah representasi harga diri daerah yang sedang berjuang mengharumkan nama Madura di kancah nasional melalui jalur seni. Berbagai kelompok pendukung mulai merapatkan barisan, menyatakan kesiapan mereka untuk memberikan dukungan penuh baik secara moral maupun melalui voting guna memastikan Fallen tetap bertahan. Kekompakan ini menjadi pesan kuat bagi siapapun bahwa menghina seorang putra daerah akan berhadapan dengan solidaritas seluruh komunitas yang sangat menjunjung tinggi martabat. Narator dalam video bahkan menyebutkan bahwa kekompakan orang Madura dalam mendukung saudaranya adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan, terutama saat salah satu dari mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan merendahkan seperti yang dialami oleh Fallen. Kekecewaan terhadap kualitas pendukung Tasya Lovers. Video tersebut secara spesifik menyoroti perilaku oknum pendukung Tasya yang dianggap telah memberikan citra buruk bagi idola mereka sendiri melalui tindakan yang sangat anarkis. Narator berpendapat bahwa perilaku fans yang buruk justru akan merugikan sang idola, karena publik akan menilai kualitas orang artis dari perilaku orang-orang yang mendukungnya setiap hari. Kekecewaan ini muncul karena Tasya sendiri dianggap memiliki kualitas vokal yang masih perlu banyak perbaikan jika dibandingkan dengan teknik mumpuni yang dimiliki oleh Fallen maupun April. Seharusnya, para pendukung fokus memberikan doa dan motivasi bagi kemajuan kualitas vokal Tasya, bukan justru menghabiskan energi untuk menjatuhkan mental lawan dengan cara-cara yang sangat memuakkan. Persaingan yang sehat seharusnya diisi dengan adu kreativitas dan prestasi, bukan adu makian atau gestur tubuh yang melanggar norma kesopanan yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia yang dikenal ramah ini. Peringatan untuk penyelenggara demi keamanan studio. Melalui narasi yang penuh tekanan, video ini juga menyampaikan pesan kritis kepada tim produksi Indosiar agar lebih memperketat pengawasan terhadap penonton yang masuk ke dalam studio. Insiden ini dianggap sebagai kelalaian dalam menjaga kondisivitas ruang publik yang seharusnya steril dari tindakan provokasi yang dapat memicu kerusuhan fisik antar kelompok. Penonton yang terbukti melakukan tindakan tidak terpuji disarankan untuk masuk dalam daftar hitam dan tidak diperbolehkan lagi menghadiri babak-babak krusial seperti grand final mendatang. Hal ini sangat penting untuk menjamin keamanan mental para peserta yang sedang berkompetisi di bawah tekanan tinggi, agar mereka bisa memberikan performa maksimal tanpa rasa takut. Kehadiran provokator di dalam studio hanya akan merusak estetika tontonan dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu, yang pada akhirnya dapat merugikan reputasi stasiun televisi sebagai penyelenggara ajang pencarian bakat terbesar di tanah air saat ini. Harapan untuk kompetisi yang bermartabat. Di akhir, pada bagian penutup, video ini mengajak seluruh penonton untuk kembali pada esensi utama dari kompetisi dangdut, yaitu merayakan keindahan musik dan bakat luar biasa dari putra-putri bangsa. Semua pihak diharapkan bisa mengambil pelajaran berharga dari insiden Fallen agar tidak ada lagi lisan yang melukai atau tangan yang menghina di masa depan yang akan datang.
Persaingan menuju juara satu harus dilalui dengan cara yang elegan, di mana kemenangan diraih karena kualitas suara yang memikat hati juri dan pemirsa, bukan karena menjatuhkan mental lawan. Valen telah mengajarkan bahwa kelembutan hati dan senyuman adalah senjata paling ampuh untuk menghadapi kebencian yang datang bertubi-tubi tanpa henti. Mari kita kawal ajang Dangdut Akademi 7 ini hingga tuntas, dengan semangat sportivitas tinggi, sembari tetap menjaga lisan dan jari agar tidak menjadi sumber dosa yang menyakiti sesama manusia yang sedang berjuang demi masa depan yang lebih baik.